Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas komputasi metode algoritma partikel swarm untuk menentukan nilai minimum sebuah fungsi peubah tunggal menggunakan Maple. Teori bisa dilihat pada Google dan buku-buku lainnya. Pada video ini fokus pada implementasi programmingnya. Pada partikel swarm kita menggunakan dua fungsi utama di persamaan 1, xnew dan sama dengan xold ditambah vnew, yaitu persamaan posisi, update persamaan posisi. Dan di persamaan 2 itu adalah update persamaan posisi diberikan persamaan di 2. Vnew adalah posisi yang baru, vold adalah vnew adalah kecepatan yang baru, vold adalah kecepatan yang lama atau iterasi sebelumnya. W adalah bobot, nilainya antara 0,1 dan 0,8 sampai 0,8. C1 dan C2 adalah cognitive swarm. C1 cognitive swarm individu, C2 adalah kognitif sosial. Optimalnya di antara 1,4 sampai dengan 2. Alpha 1, alpha 2 adalah bilangan random antara 0,1. PB adalah personal base, xold adalah posisi pada iterasi sebelumnya, dan xnew adalah posisi pada iterasi yang sedang berjalan. GB adalah global base, yaitu posisi terbaik dari seluruh swarm. Algoritmanya di sini. Jadi nanti kita membutuhkan input fungsi kognitif swarmnya, jumlah swarm, iterasi maksimum biasa 100 atau 1000, toleransi maksimum di 1e pangkat min 30 atau 1e pangkat min 5 saja nanti untuk memudahkan. Outputnya adalah iterasinya nanti berapa, solusi GB-nya, nanti juga nilai fungsinya, ada waktu komputasi, ataupun nanti norm dari personal base dan nilai fungsi personal base ini fleksibel. Kemudian proseduralnya, waktu komputasi dimulai, karena menggunakan Maple ini agak ribet, jadi kita lewat. Buat populasi awal X ini secara random. Kemudian tentukan personal base. Apa itu personal base? Keterangan nanti di bawah. Tentukan global base. Lalu kita ulangi dari 0 sampai iterasi maksimum. Update nilai kecepatan pakai persamaan 2. Update posisi pakai persamaan 1. Kemudian tentukan nilai personal base berdasarkan posisi yang baru. Update nilai global base juga. Kemudian uji kriteria iterasi dan selesai. Ada beberapa keterangan yang kita pakai. Personal base adalah nilai terbaik suatu swarm dari seluruh iterasi yang sudah dilakukan. Jadi misalnya swarmnya 5, nilai terbaik swarm pertama dari iterasi 1 sampai X sampai K itu berapa. Nanti swarm kedua dari iterasi 1 sampai ke 5 itu di iterasi yang keberapa. Begitu seterusnya. Global base adalah nilai terbaik dari seluruh swarm untuk seluruh iterasi yang sudah dilakukan. Artinya dari seluruh swarm 1 sampai 5, dari iterasi 1 sampai K, mana nilai yang terbaik? Siapa nilai terbaik? Yaitu yang nilai fungsinya paling kecil. Kriteria berhenti bisa macam-macam, ada jumlah iterasi sudah maksimum. Untuk kasus minimalisasi fungsi peubah tunggal kita bisa cek bahwa turunannya sama dengan 0. Ini terkait teori. Berikutnya kita akan masuk kepada programming menggunakan Maple. Kita akan menggunakan mode. Kode pertama biasa restart. Kita menggunakan beberapa package yang diperlukan with linear algebra untuk bermain array, with list tool untuk bermain list, array tools untuk bermain array. Ada beberapa yang kita butuhkan di sini. Parameter C, kognitif sosial, kita ambil 1.4, 1.4. Nswarm kita ambil 5 untuk sementara, nanti kita akan ubah sampai 30 atau 100. Kemudian bobot, iterasi maksimum, itmax kita ambil 100. Toleransi maksimum, tolmax
kita ambil 1 min 5. Oke, kemudian fungsi yang mau diminimumkan sederhana aja. X kuadrat kurang 6 kali X ditambah 8. Ya, berarti fungsi ini bisa difaktorkan. Minimumnya di 3. Ya, di 3. Sekarang kita memulai beberapa langkah pertama. Kita definisikan dulu bobot, karena bobot ini tidak tergantung kepada nilai-nilai X. Bobot maksimum adalah minimum bobot maksimum 0,1 dan 0,8. Kita tulis bobot dari 0,1 regular array, dari 0 Wmin sampai Wmax kita partisi sebanyak itmax. Begini. Oke, supaya kelihatan kita tembak ininya iterasinya 5 saja dulu. Supaya kelihatan apa yang sedang kita kerjakan, ini kita buka. Nah, seperti ini bobotnya 0,1 sampai 0,8. Oke, ini kita naikkan 0,6 saja untuk kelihatan lebih besar bobotnya. Oke, begini. Kita tutup kembali untuk biar clean. Kemudian random populasi awal, random posisi awal. Kita punya tebakan X min misalkan dan X max. Katakanlah min 10, sembarang saja di sini. Kemudian kita karena ingin merandom, maka X min ditambah X max dikurangi X min kalikan bilangan random. Random kali random array. Arraynya tentunya sebanyak swarm, jadi 1 ns swarm. Karena ini bentuknya adalah vektor atau matriks, maka kita ubah dia menjadi list. Maka ini convert ke list. Begini. Nah, ini bentuknya angka, sementara ini bentuknya list begitu. Jadi kita harus menggunakan elemen was operator. Jadi ini kita gunakan tanda di atas apostrof, tanda tak hingga seperti itu. Kita cek ini nilainya. Kita running dari atas. Ops, ini juga ya. Oke. Nah, karena ini angka sementara di sini array gitu ya, jadi pakai elemen was. Ini adalah randomnya, kita random posisi awalnya. Kita tutup supaya clean. V posisi kita random juga random array dari 1 ns swarm. Nah, begini kelihatan ini bentuknya adalah vektor. Kita ubah convert ini ke list. Nah, ini bentuknya kelihatan dipisahkan oleh titik koma. Oke, kita tutup. Nah, kita akan menentukan personal base. Karena ini iterasi pertama, jadi tidak ada pembanding swarm 1 lebih baik dari siapa, karena baru iterasi pertama. Jadi ya, personal base PB begitu adalah X. Sedangkan GB adalah di antara personal base ini mana yang nilai fungsinya paling baik. Maka kita harus menghitung nilai fungsi. Nilai FPB yaitu fungsi dari PB adalah map
F, PB. Nah, begini nilainya. Jadi map dipetakan fungsi yang kita sudah tulis. PB adalah personal base di sini. Mana nilai minimumnya? Yang ini. Ya, nilai ini minimumnya ini. Tapi kita mengambil indeksnya karena yang kita ingin ambil adalah nilai X-nya, bukan nilai fungsinya. Maka N-min, I-min, nilai minimum, indeks minimum adalah find minimal element dari FPB. Kemudian kita minta positionnya ditampilkan seperti ini. Lihat, ini nilai minimumnya, ini indeks minimumnya. Maka GB tidak lain adalah PB di indeks I-min. Nah, ini 0,9. Kita cek 0,9. 1, 2, 3 ya, 0,9, 1, 2, 3 di 0,9. Baik, kita sembunyikan supaya terlihat clean area kerjanya. Setelah global base terpenuhi, maka selanjutnya kita hanya akan mengupdate posisi. Apa yang kita update dulu? VN kita update, kecepatannya kita update, bobot W1 tentunya dikali V. V-nya kita kecilin ya biar konsisten. Ditambah C1 kognitif kali random array bilangan random 01 dikali PB dikurangi X ditambah C2 kali random array bilangan random 01 dikali GB. Ingat, GB ini sebuah angka, satu angka dikurangi X. Sementara X-nya adalah list gitu ya. Jadi kita pakai elemen wise. Kita lihat hasilnya cocok, ini seperti ini. Nah, kemudian XN, posisi yang baru adalah X ditambah VN. Ini adalah posisi yang baru. Sudah clear, kita tutup untuk mengcleankan posisi. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua. Apa yang kita gunakan di langkah kedua? Kita sudah punya X baru, V baru dan X baru. Maka X, V yang akan kita gunakan di iterasi ini X out, fail out. Kita ambil dari sana, maka XN, VN. Begini. Kemudian kita mencari personal base-nya. Personal base-nya siapa? Lihat bahwasanya kita sudah memiliki dua iterasi. Jadi nilai X yang sekarang dengan personal base yang iterasi pertama, ini mana yang lebih baik gitu ya. Mana yang lebih baik. Maka kita menentukan personal base. Kita uji untuk setiap titik. For I from 1 to NS swarm do and do tentunya saya tutup di sini. Apa yang kita uji? If f x i, kalau nilai fungsi xi kurang dari f pb i, maka karena nilai X-nya lebih bagus, PBI diganti dengan XI. Personal base-nya kita ganti. Tapi kalau nggak lebih bagus ya kita tidak melakukan apapun. And if. Begini. Jadi kita cek dari swarm pertama sampai swarm terakhir, NS swarm gitu. Jika nilai fungsi X-nya, X yang baru sekarang lebih bagus dari personal base iterasi sebelumnya, maka personal base yang sekarang diganti dengan menggunakan nilai X. Tetapi kalau tidak ya kita
berarti nilai PB-nya tidak berubah. Oke, kita boleh cek PB kita yang baru, kita boleh cek X kita yang baru. Berarti ini berubah semua ya, berubah semua. PB diambil X yang baru semua. Oke, tidak masalah. Kemudian setelah menentukan personal base, menentukan global base. Global base sekali lagi adalah nilai terbaik dari personal base, nggak usah 2 kali for, jadi cukup global base saja. Saya tulis FPB adalah map FPB begini ya, sama seperti ini FPB. Kemudian kita cari imin, kita copy paste aja, kita copy paste dua kode ini, nilai minimum dan indeks minimumnya di mana, kita cek. Lihat nilai minimumnya di sini min 0,47, ini 0,2 masih lebih besar, ini lebih besar, lebih besar, sehingga global base-nya adalah PB min ya 3,72 ya 3,72. Setelah ini sudah, maka kita update kecepatan. Update kecepatan kita ambil, kita copy paste dari sini. Kita copy paste, karena ini iterasi kedua, saya ambil W2, C1 oke, random array, PB-nya oke, GB-nya oke, enter. Oke, kita ingin lihat hasilnya bagaimana. Ini hasilnya. Kemudian juga kita update posisi. Update posisi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini posisi yang baru. Ini posisi yang baru. Oke, kita tutup supaya tidak mengganggu, supaya terlihat clean. Ini juga kita tutup supaya kelihatan clean. Ini langkah kedua. Langkah ketiga akan sama persis. Kita copy paste saja. Copy paste semuanya. Kita letak di sini. Kita buat section baru. Langkah 3. Kita paste semuanya. XVN adalah mengambil ini yang baru. Personal base kita cek lagi. Kemudian imin dan seterusnya kita cek lagi. Kita tutup di sini. Kita tutup sehingga kita running dari awal. Nah, ini sudah selesai. Lihat bahwasanya di langkah kedua dan langkah ketiga saya hanya melakukan copy paste saja. Langkah kedua dan langkah ketiga saya hanya melakukan copy paste saja. Maka kita bisa membuat langkah perulangan for i from, saya tidak menggunakan ini, for i from 1 to it max do. Sampai berapa kali? Sampai it max do. And do, saya tutup dulu di sini. Apa yang saya ulang-ulang? Ini yang saya ulang-ulang. Saya copy paste di sini. Kemudian ininya saya keterangan supaya jelas apa yang kita kerjakan. Saya copy paste di sini. Oke. Kemudian ini juga kita copy paste. Ini copy paste. Ini juga kita copy paste saja semua yang sudah kita tuliskan. Kemudian GB-nya kita copy paste. Ingat, kita tidak memeriksa stopping kriteria dulu. Kita tidak memeriksa stopping kriteria dulu. Ini kita copy paste, ini juga kita copy paste, dan ini kita copy paste. Nah, ini berubah karena sini K ya, kita ubahlah iter. Ini kita tulis jadi iter. Kita cek dari awal. Oops.
Oh ini sorry, iternya di sini. 1 2 3 4 supaya cantik rapi. Kita tidak bisa auto indexing di Maple, berbeda dengan MATLAB. Jadi kita harus manual. Nah begini, biar kelihatan rapi. Oke, saya kecilkan. Nah begini, kelihatan lebih rapi. Kita run dari atas. Sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Nah, kalau kita ingin mulai betul-betul dari awal, maka kita paste yang di awal-awal tadi, mulai dari restart sampai ke posisi awal di sini, kita copy paste sehingga kita memang memulai betul-betul dari awal. Restart ini dan seterusnya, ini langkah pertama, maka ini perulangan begitu. Nah, perulangan tentunya tidak dari satu karena ini sudah satu, ini mulai dari 2 dan seterusnya. Kita coba running dari awal. Oke. Kemudian kita ingin tampilkan hasil. Tampilkan hasil printf. Apa yang ingin kita tampilkan? Iterasinya. Kemudian siapa? GB lah ya, GB. Kemudian norm dari PB. Ingat PB ini bentuknya list, jadi kita harus ubah dia ke vektor begini. Jadi persen 3D persen 3.5F untuk GB nya, persen 3.5F untuk norm D nya /n. Oke, ini jangan lupa ini juga salah. Lihat sampai iterasi 5. Sampai iterasi 5 karena iterasi satunya di atas tidak ditampilkan. Boleh kita iterasinya kita naikkan sekarang itmax-nya sampai 30 begitu, suamnya kita ganti 30. Kita running. Nah, sudah di 2,999 gitu ya, sudah sangat dekat nih 3,004. Sudah sangat dekat ke akar aslinya begitu. Boleh kita tembak sampai 100 misalkan. Sampai 100. Running lagi dari awal. Ini sudah 3. Nah, karena kita harus menguji turunan, maka kita tulis di sini df adalah df begini ya. Ini adalah menghitung turunan dari f. df di sini sebagai fungsi. Saya tutup. Nah, kita selain menampilkan hasil cek iterasi berhenti. If berarti absolute dari df. Siapa yang mau kita pakai? Normnya lah ya, bukan global base nya tapi normnya. Norm dari df kurang dari tolmax. Tolmaxnya tadi sudah diberikan. Then break and if 1 2 3 1 2 kurang 1 lagi. Oke. Kita running dari atas, kita sediakan iterasi maksimumnya 1000.
ininya 8. Running dari atas. Oh, sampai 1000 ternyata, sampai 1000. 1000 terpakai semua. 1000 terpakai semua. Boleh ini sampai 7, kita lihatkan sampai 7. Ini kita kurangi lah sampai 5 aja ya, 5 digit di belakang koma. Sepertinya tidak sampai 1000. Oh, nah sampai 70 iterasi. 1 2 3 4 5. Ini sudah kurang dari nilai fungsinya. Oh, boleh kita tampilkan, kita tampilkan nilai ini. Nah, begini. Terus kita tulis persen 3.5e supaya dalam bentuk eksponensial kita lihatnya. Begini. Ini kan masih 1, sekian ya. Ini sudah melebihi 1 kali 10 pangkat min 5. Ini sudah min 6. Jadi stopnya di iterasi ke-7. Ini adalah hasil simulasi. Sekali lagi angka 1-nya nggak muncul karena ini memang langkah pertamanya sudah dilakukan. Ini kita cuman print di sini saja. Membutuhkan 3 iterasi sampai muncul hasil. Ini adalah global base-nya. Ini adalah norm dari personal base-nya. Jadi kalau nilainya sama ya dia akan mendekati sama. Ini adalah nilai turunannya. F aksennya udah sangat kecil. Oke, bagaimana kalau suamnya kita naikkan? Boleh suamnya kita naikkan jadi 50. Kita running dari awal. Bertambah. Ya, bertambah. Jumlah iterasinya kita running lagi. Ya, bertambah dia. Bagaimana kalau kita naikkan jadi 100 misalkan. Kita coba lagi naikkan jadi 100. Nah, berkurang. Jadi memang ada titik-titik suam itu optimalnya di berapa itu nanti menjadi uji beberapa percobaan. Oke, bagaimana kalau C1, C2 nya kita naikkan min 8. Kita coba kita ganti. Naik gitu ya. Ada paper memang yang menuliskan 1,4, ada paper yang untuk kasus tertentu C1 tambah C2 sama dengan 4. Saya pribadi sering menggunakan 1,4. Oke, 1,4 di 71. Ini sudah sangat bagus hasilnya. Boleh menggunakan fungsi yang lain. Kita coba fungsi yang lain. F misalkan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Ini kan 2,5. Ya, kita running aja. Hasilnya 2,5. Ini masih 71, 2,5. Suamnya 100 kebanyakan, 30 biar nggak terlalu berat. Oke, 69. Di 30 sudah mendapatkan hasil yang sangat baik. Demikian implementasinya. Jika ingin digunakan secara berulang-ulang, tentu ini bisa Anda ubah menjadi sebuah prosedur ya, Tetapi di video ini kita hanya buat satu kode jadi tanpa menggunakan prosedur. Jika menggunakan prosedur, Anda bisa tembak mulai dari sini. Karena apa? Karena F dan DF bisa diinputkan oleh user gitu ya. Nilai parameternya dimasukkan juga oleh user. Sehingga berapapun fungsinya atau yang lainnya bisa dimanfaatkan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.